Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai beriman kepada Rasul bagian kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama itu mengetahui sifat wajib Rasul. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua itu mengetahui sifat mustahil Rasul. Tujuan yang ketiga mengetahui sifat jaiz Rasul. Dan yang keempat, mengetahui cara beriman kepada Rasul. Sebelum kita mulai ini, absen terlebih dahulu ya, dengan menuliskan nama, nomor absen, dan asal sekolah di kolom komentar pada YouTube. Materi yang pertama itu sifat wajib Rasul. Yang dimaksud sifat wajib Rasul itu apa? Sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Jadi, saya ulang lagi, yang namanya sifat wajib Rasul, sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Jadi sifat ini pasti ada di dalam diri Rasul. Sifat yang pertama yaitu sidik. Sidik ini artinya benar atau jujur. Jadi segala sesuatu yang diucapkan, yang dilakukan oleh Rasul itu pasti benar. Yang diucapkan pasti jujur. Ya. Jadi tidak mungkin Rasul itu berbohong. Nah, itu tidak mungkin. Jadi untuk keteladanan yang perlu kita imani dari ini ya, ketika kita berbicara harus selalu jujur. Ketika kita berbuat, berperilaku harus jujur. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak bisa melakukan jujur, contohnya paling mudah apa? Ya, ketika ada tugas, ada PR dari Bapak Ibu guru. Ketika ditanya orang tuanya, harus jawab jujur, jangan bohong. Ya, ada PR apa tidak? Tidak ada. Nah, ternyata PR-nya banyak. Malah pergi bermain. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Terus sifat wajib yang kedua itu tablik. Tablik itu artinya menyampaikan. Jadi segala sesuatu yang diterima oleh Rasul ya berupa wahyu dari Allah ya selalu disampaikan kepada umatnya. Misalnya dari Allah itu ada perintah untuk melaksanakan sholat ya, Nabi Muhammad ya pasti sudah menyampaikannya. Ada perintah puasa pasti selalu disampaikannya. Terus keteladanan yang dapat kita contoh apa? Ya misalnya di sini ketika kita di teman kita ada yang tidak masuk sekolah. Nah, ketika itu teman kita bilang kepada kita, tolong ya nanti sampaikan kepada bapak atau ibu guru ya, kalau saya tidak bisa berangkat sekolah karena misalnya pergi atau sakit. Nah, nanti sebagai teman harus menyampaikan pesan yang diberikan kepada kita ya. Jadi harus menyampaikan. Sifat wajib yang ketiga yaitu amanah. Amanah itu apa? Dapat dipercaya. Jadi ketika kita ya diberi
janji atau kita berjanji kepada seseorang atau kita berbicara tentang janji kepada orang lain, kita harus tepati. Misalnya, kita ketika berangkat sekolah, ya anak-anak berangkat sekolah dari rumah, niatnya apa? Bilang kepada orang tua, Bu, saya mau sekolah, gitu kan? Nah, tapi ketika sampai sekolah kok ternyata tidak mau mendengarkan bapak ibu guru, malah bermain sendiri, tidak mau mengerjakan tugas. Nah, itu berarti apa? Ingkar janji kepada orang tua yang tadi di rumah niatnya ya janjinya mau sekolah, ternyata sampai sekolahan tidak mau belajar. Itu namanya ingkar janji, tidak amanah. Terus sifat wajib yang keempat, fatonah, cerdas. Jadi semua rasul itu cerdas ya. Dalam menerima wahyu ya pasti tidak ada yang terlewatkan. Apa yang diberikan kepada dia pasti dihafal dengan mudah. Segala sesuatunya tidak ada yang terlewatkan untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, keteladanan apa yang dapat kita contoh? Ya, kita harus senantiasa belajar. Belajar tidak hanya lewat buku, tidak hanya lewat internet, tidak hanya lewat guru. Nah, dari teman pun bisa, dari anak kecil bisa. Ya, misalnya ketika kita sedang makan, ya, anak-anak sedang makan dan sambil berdiri, terus ingatkan ada anak kecil lewat, ingatkan, Mas, kalau makan dengan duduk, lah itu merupakan pelajaran dari kita. Ya, jangan malah marah-marah kepada anak tersebut. Alah, anak kecil kok ngasih tahu. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi segala sesuatu pembelajaran kita itu tidak hanya dari orang yang lebih tua dari kita, tidak hanya dari orang yang lebih pintar dari kita. Itu dapat kita jadikan pelajaran ya, selama itu hal yang baik. Contohnya ketika mengerjakan tugas, ya, diberitahu temannya, ya, ada tugas daring dari Pak Guru, dari Ibu Guru. Nah, ketika sudah kita sebagai orang yang cerdas, otomatis kita harus malah mengerjakan. Tidak malah, alah nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa. Tugas kita juga banyak kok. Saya sibuk. Nah, tidak seperti itu ya. Itu namanya tidak tanggung jawab. Kebalikan ya. Kebalikan dari sifat wajib ini merupakan sifat mustahil rasul. Ini merupakan kebalikan dari sifat wajib rasul. Jadi lawan katanya. Yang pertama, hidib. Ya. Kalau tadi sidik, jujur, maka hidib ini artinya berdusta. Ya tidak mungkin rasul itu berbohong, berbicara bohong itu tidak mungkin. Berarti apa? Segala sesuatu yang disampaikan Rasul itu pasti benar. Terus sifat mustahil yang kedua itu khianat. Kalau tadi ya amanah ya, kalau amanah tadi dapat dipercaya, ini khianat ya. Khianat itu apa? Ingkar janji. Jadi dia itu selalu bohong, selalu curang, ingkar janji. Itu merupakan sifat-sifat orang yang khianat ya. Ketika dia misalnya paling mudah, nanti belajar kelompok ya sore ya, misalnya gitu. Bilangnya iya, ternyata dia malah pergi bermain, ditunggu temannya sampai maghrib tidak datang. Nah, terus kita ditanya, "Loh, kemarin kok nggak datang kenapa?" Nah, karena dia bermain, dia berbohong. Oh iya lupa maaf. Nah itu namanya ciri-ciri orang yang khianat. Tidak boleh kita lakukan. Sifat yang ketiga, sifat mustahil Rasul yang ketiga itu khidman. Khidman itu menyembunyikan. Jadi ketika tidak mungkin ketika Rasul menerima wahyu itu disembunyikan, tidak disampaikan kepada umatnya. Nah, sama seperti tadi. Ya, anak-anak dititipi temannya berupa surat, tidak disampaikan kepada bapak ibu guru, tapi malah
disembunyikan supaya temannya nanti mendapat nilai jelek, atau supaya temannya nanti mendapat absen A, ya, membolos. Nah, itu nggak boleh. Sifat mustahil rasul yang keempat itu balada, itu bodoh. Kalau tadi fatona, lawan katanya balada. Jadi, nah, rasul itu tidak mungkin bodoh. Kalau bodoh, tidak mungkin dia diberi wahyu bisa menyampaikan dengan baik. Ya, jadi sifat wajib rasul tadi ada 4, sifat mustahil rasul juga ada 4. Kalau sifat wajib rasul tadi artinya sifat yang pasti dimiliki oleh rasul. Kalau sifat mustahil rasul berarti sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh rasul. Terus sifat yang terakhir yaitu sifat jaiz rasul. Sifat jaiz rasul itu apa? Ya, sifat kemanusiaan pada umumnya. Jadi rasul juga makan, minum, tidur, ya ada rasa sakit itu rasul. Jadi dia memiliki sifat jaiz, sifat yang pada umumnya dimiliki oleh manusia. Tidak kok, rasul tidak pernah sakit, tidak. Rasul tidak pernah lapar, tidak. Rasul juga lapar. Ya, karena juga manusia. Nah, itu merupakan sifat-sifat dari rasul. Sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Tugas yang perlu kalian kerjakan itu kalian dapat merangkum dari pembelajaran kali ini. Ya, sifat-sifat rasul dirangkum. Paling tidak 1 halaman saja sudah cukup. Yang penting sudah meliputi semua hal yang sudah dijelaskan oleh Pak Guru. Ya, mulai dari sifat wajib, sifat mustahil, sifat rasul, dan keteladanan yang dapat kita contoh. Ya, demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.